Bismillahirrahmanirrahim. Saat lahir itu kita menangis dan orang-orang sekitaran kita tertawa menyambut kita. Kita ditertawakan saat kita menangis. Anda bayangkan, kita lahir menangis, orang sekitaran kita tertawa. Maka saat kita pulang nanti mesti ada beda antara lahir dengan wafat. Jadikan kita yang tertawa dan mereka yang menangis melepas kepergian kita. Itulah perbedaan antara lahir dengan wafat. Jangan sampai serupa. Lahir kita nangis, mereka tertawa. Lahir kita tak tertawa, mereka menertawakan kita. Itu yang paling berbahaya. Jadi kalau ada orang hidup, lahir, dan orang wafat, kata Allah, tujuan diperlihatkan hidup dan wafat itu untuk memberikan kepada kita isyarat untuk memperbanyak amal soleh sepanjang usia kita hidup. Itu poin besarnya. Jadi kalau ada kehidupan, lihat, oh baru lahir nih, 12 September 2019, baru terlahir, kita sudah 40 tahun. Nah, yang lahir ini masih bersih. Kita 40 tahun, berapa kesalahan sudah diperbuat selama hidup 40 tahun ini? Ya, berapa maksiat di mata, maksiat di telinga, maksiat di lisan, sampai ke ujung kaki. Sudah taubat belum? Ya, masa lahirnya bersih, pulangnya kotor? Maka setiap kali ada yang melihat lahiran, mendengar lahiran, terbayang oleh kita hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Hei, kamu itu lahir fitrah, seperti bayi ini lahir. Kamu pun yang telah 40 tahun, dulu kamu suci. Saat kamu lahir, kamu bersih. Malu dong, datang bersih, pulang bawa dosa. Datang bersih, pulang kotor. Allah kirimkan kita ke rahim dunia ini dalam keadaan bersih. Masa pulang-pulang banyak bawa kotoran? Jangan sampai pulang bawa maksiat. Malu bekal yang maksiat. Antum aja pulang ke rumah, mudik ke rumah, bawa bekal maksiat. Malu ketemu bapak, malu ketemu ibu. Coba antum yang orang Jawa, pulang ke Jawa, dikenal di Lampung sebagai penjahat. Apa mampu menatap ibunda antum dengan wajah anda itu? Dikenal di kota sebagai perampok, pulang ke daerah, berani nggak natap wajah ibunya? Berani nggak natap wajah bapaknya? Sekarang anda pulang menghadap Allah yang menciptakan anda, dalam keadaan berlumpur dosa dan maksiat. Apa nggak malu? Nah, itu disaksikan oleh semua penduduk langit dan bumi. Anak anda tahu, cucu anda tahu, tetangga anda tahu, kerabat anda tahu. Dosa yang anda sembunyikan saat di kantor, dosa yang anda sembunyikan saat di kamar, dosa yang anda sembunyikan bahkan saat di masjid, itu akan dibuka suatu saat. Kalau nggak taubat sekarang, itu akan dibuka, semua orang tahu. Yang kedua, diperlihatkan orang wafat, diperlihatkan, diperdengarkan, ya, tampak kemudian dalam berita, di media sosialnya, ya, dalam elektroniknya, terlihat, terdengar, nampak. Apa hikmah semuanya itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lihat siapa yang wafat. Ketika dia meninggalkan banyak karya, banyak amal-amal kebaikan, maka pantulkan itu ke dalam kehidupan kita. Kalau saya pulang nanti bagaimana? Itu poinnya. Beliau ini pulang, yang ngantarkan banyak, yang nangisi banyak. Nangis dalam arti kemudian merindukan amal solehnya. Yang nangis banyak, yang ngantarkan banyak, yang nyolatkan banyak, yang jenguk banyak. Besok kita pulang, serupa nggak dengan kita? Maka ketika yang demikian sudah kembali kepada Allah, tersisa kita, maka manfaatkan sisa hidup kita itu untuk mengumpulkan amal soleh sehingga mendapatkan kemuliaan yang serupa dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Sifat rahmat Allah diberikan tanpa batas kepada manusia sampai ia kembali mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Allah itu, teman-teman, itu nggak ada batasnya. Nih saya contohkan ya, pelaku maksiat gelap-gelapnya, sepekat-pekatnya, sehitam-hitamnya dosa melekat pada diri manusia, itu oleh Allah diberi kesempatan sampai mau balik, sampai ajalnya tiba. Dikala sebelum ajalnya sampai ke kerongkongan, itu dibentangkan terus rahmatnya. Hei yang pernah zina, hei yang pernah mabuk, hei yang pernah korupsi, hei yang pernah nyuri, hei yang pernah membunuh, dengar kalimat ini. Kata Allah, engkau hambaku, engkau hambaku. Itulah bedanya Tuhan dengan makhluk. Anda punya anak, jahatnya luar biasa, merusak nama keluarga. Sudah nggak terukur berapa kali nama Anda dirusak oleh dia. Sudah nggak terukur berapa kali keluarga kemudian dilecehkan oleh dia. Jahat dikenal di luar, muncul di televisi. Satu kali balik ingin bertemu Anda, diterima nggak? Hah? Baru nelpon aja, kamu gak usah telepon saya lagi. Allah nggak ada batas. Ulia ibadi, masih di aku hamba. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup. Hei, engkau yang pernah punya jabatan pernah berdosa. Engkau yang punya kekayaan pernah berdosa. Engkau yang tak punya apapun ikutan berdosa juga. Hei, engkau laki-laki, engkau perempuan, engkau pernah berbuat israf.
Aku tidak akan berikan batas untuk mengampunimu. Engkau datang padaku, aku ampuni semua dosamu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ampuni. Nah sekarang maaf ya, salah dihapuskan, dosa dikit diampuni, dosa tambah banyak digugurkan, dosa lebih banyak lagi dihanguskan, dosa tanpa batas masih diterima untuk dibersihkan. Kalau dengan semua kesempatan ini belum mampu menyentuh hati Anda untuk bertobat, lantas dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa-dosa Anda? Kalau ada orang pulang ke akhirat masih berdosa, itu makhluknya yang salah. Allahnya sudah terbuka, saya ampuni, kamu yang gak mau minta ampun, saya kurang apa lagi ngampunin kamu sekarang? Dipantas kalau di akhirat tuh Allah murka. Pantas, sangat pantas. Padahal sifat Allah itu rahmatnya kemudian akan mengalahkan murkanya. Cuman sudah dikasih rahmat, gak mau ngambil, ya tinggal murkanya. Kata Allah, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu melebihi segalanya. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Dikasih rahmat, gak diambil, ya tinggal murkanya. Kalau gak mau dimurkai, ambil rahmatnya sekarang. Manfaatkan. Allah mustahil memberikan kita beban kehidupan kalau kita gak sanggup. Ini sangat menarik nih, bahasanya indah. Kata Allah, kamu gak mungkin saya uji kalau kamu gak mampu. Di cara menyikapi ujian itu, berikan motivasi pada diri kita bahwa kita mampu. Bisa sering katakan begini, seberat apapun ujian yang sedang menimpa kita sekarang, Anda diuji sekarang, menurut Anda berat sekali, tapi menurut Allah cuma Anda yang mampu, yang lain gak bisa. Makanya dititipkan kepada Anda, bukan kepada yang lain. Saya yakin setiap kita ini sekarang punya masalah. Ada yang di rumah tangga, ada yang di pekerjaan, ada yang di kehidupan sosial. Allah ujikan pada kita, bukan pada yang lain, karena kita mampu. Ya, mustahil diuji kalau gak mampu. Ya Allah, kalau memang kami pernah lupa, dan dengan lupa itu kami berbuat salah, tolong jangan hukum kami. Jadi banyak orang berbuat salah karena lupa. Orang tahu bohong itu dosa, cuman saat bohong lupa kalau itu dosa. Orang tahu mencuri itu dosa, cuman saat nyuri lupa kalau itu dosa. Orang tahu kalau korupsi itu bahaya, dosa, cuman lupa kalau sedang korupsi itu bahwa itu tuh berbahaya dan dosa. Jadi kadang-kadang banyak perbuatan lupa itu menjadikan seseorang berdosa. Dan kadang-kadang ada yang memang diniatkan untuk berbuat salah. Itu yang bahaya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna, ya Allah turunkan sifat afumu kepada kami. Maafkan kami ya Allah. Hapuskan akhta, kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan kami yang telah kami perbuat. Waghfir lana. Ya Allah, kalau memang saya dosanya sedikit, turunkan sifat ghafirmu. Waghfir lana. Kalau banyak ya Allah dzunubun, turunkan sifat ghafarmu. Waghfir lana. Kalaupun melimpah ya Allah, turunkan sifat ghafurmu. Waghfir lana. Ya Allah, dosaku makin banyak, lebih daripada limpahan. Aku tak bisa mengukur berapa banyak dosa yang telah aku kerjakan selama hidup. Israf aku ya Allah. Warhamna, rahmat. Anta maulana, karena engkau Tuhan yang merawat kami ya Allah. Kalau Tuhan yang merawat saja tidak mengampuni, kepada siapa lagi kau mesti minta ampun? Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kalau taubat kami sudah diterima, mohon jaga kami supaya kami tidak diajak berbuat maksiat lagi oleh orang-orang yang tertutup dalam hidayah-Mu.